Begini, kita lihat sejarah. Perang Jawa yang dipelopori, yang dipimpin, yang dipanglimai oleh Pangeran Diponegoro. Kenapa bisa usai? Karena Pangeran Diponegoro ditangkap dengan cara yang sangat licik. Mereka undang untuk berunding. Datang untuk berunding. Gak bawa pasukan perang, gak bawa persenjataan perang, karena undangannya berunding. Ditangkap. Ditangkap, bro. Ditangkap. Tuanku Imam Bonjol diundang supaya datang hadir berunding. Ditangkap, lagi-lagi ditangkap. Ditangkap, bro. Belajar dari hal tersebut, Tuanku Tambusai mendapat kabar dari intelijennya ketika itu, kalau bahasa sekarang intelijen gitu, bahwasanya Diponegoro, perang Jawa sudah usai karena Diponegoro telah ditangkap dengan cara yang sangat licik oleh penjajah. Kemudian juga Tuanku Tambusai dapat kabar bahwasanya Tuanku Imam Bonjol yang memimpin perang Padri daerah Sumatera Barat telah ditangkap. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Undang juga oleh Kolonel Elout yang memimpin pasukan penjajah di daerahnya. Dapat undangan Tuanku Tambusai. Datang dia ke markas penjajah. Dia cuma bawa 2 sahabatnya. Mereka datang menunggangi kuda, tapi bukan kuda putih. Sahabatnya yang 2 itu menunggu di luar. Dia masuk ke dalam. Disambut oleh Kolonel Elout. Suatu kehormatan bagi saya, Tuanku Tambusai. Harimau Padri dari Rokan akhirnya datang juga. Silahkan duduk, wahai Tuan, kata Kolonel Elout. Dijawab oleh Tuanku Tambusai, langsung saja, wahai Tuan Residen, tidak usah berbasa-basi. Apa tujuan Tuan Residen mengundang saya kemari? Diajak berdamai, diajak bagi hasil. Diajak. You mau berapa gulden? Diajak negosiasi. Apa jawaban Tuanku Tambusai? Saya pikir berdamai yang dimaksud tersebut, Tuan dan pasukan Tuan kembali ke negara asal Tuan, atau setidaknya pergi ke tepi laut. Dengan begitu, wilayah kami akan aman. Begitu kata Tuanku Tambusai. Secara tidak langsung, tidak ada kata-kata damai. Damai tidak bisa bagi hasil dengan gulden. Kalau mau damai, angkat kaki kalian dari tanah kami, kembali kalian ke tanah kalian. Kalau kalian tidak mau kembali ke negara kalian, setidaknya kalian ke tepi laut sana, jangan di tanah kami. Itu bahasa yang disampaikan Tuanku Tambusai. Marah Belanda. Marah Kolonel Elout. Oh, tidak bisa overdompet. Di mana ada company, di situ ada kuburan. Persekusi, bro. Apakah Tuanku Tambusai menjilat 100 gulden per bulan? Tidak. Tidak. Apa jawaban Tuanku Tambusai? Baik, kalau begitu siapkan saja bedil, kita perang. Tidak ada 100 gulden per bulan. Tidak ada yang namanya medali salib singa dari kafir penjajah Belanda. Haram hukumnya. Tidak ada. Begitu Tuanku Tambusai mau keluar, cekrek laras panjang. Laras panjang ngap. Apakah langsung angkat tangan? Oh baik, kita damai saja. Damai saja, apakah seperti itu? Tidak. Lebih baik mati di ujung senjata daripada harus berdamai dengan kafir penjajah. Beliau cuma menatap. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Kemudian oleh Kolonel Elout, jangan. Pergi beliau. Sampai pada puncaknya,
pecah pertempuran. Karena ini yang belum bisa mereka taklukkan ketika Perang Jawa, ketika Perang Padri. Perang Jawa selesai, di Ponegoro telah mereka liciki, mereka tangkap. Mereka mengira Perang Padri akan selesai karena Panglima Perang Padri Tuanku Imam Bonjol telah mereka tangkap dengan cara licik. Akan tetapi ada satu yang mereka tidak bisa, Tambusai. Akhirnya pecah tempur. Di mana? Di benteng pertahanannya terakhir itu. Di kampung yang bernama Kampung Dalu-Dalu, yang sekarang merupakan ibu kota daripada Kecamatan Tambusai. Di situ beliau punya benteng, namanya Benteng 7 Lapis. Bagi kalian warga Riau ataupun Sumatera Utara, karena posisi Tambusai ini berbatas dengan Sumatera Utara. Bagi kalian yang ingin melihat jejak sejarah tersebut, karena ini bukan fiktif, ini histori, silahkan datang berkunjung ke Dalu-Dalu. Tanya orang-orang sana, mana Benteng 7 Lapis peninggalan Tuanku Tambusai? Pasti ada. Kalau kalian nggak bisa tanya pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia, kalian suka tanya pakai bahasa Indonesia, begitu masuk daerah sana, buka Google, cari, pasti ada. Sampai sekarang masih ada. Bagi kalian yang belum bisa berkunjung ke sana, pengen melihat peninggalan tersebut, buka YouTube. Benteng 7 Lapis Tuanku Tambusai, pasti muncul. Itu jejak nyata, bukan tokoh fiktif. Lalu apa yang terjadi dengan pertempuran tersebut, peperangan tersebut di Benteng 7 Lapis? Tuanku Tambusai tidak bisa dibunuh oleh orang-orang kafir, oleh penjajah-penjajah Belanda, tidak bisa. Tidak bisa. Makamnya tidak di sana. Kalau kalian ingin berziarah menziarahi makam Tuanku Tambusai, bukan ke Dalu-Dalu, bukan ke Benteng 7 Lapis. Di sana ada hanya peninggalan sejarahnya. Bagi yang ingin berziarah ke makam Tuanku Tambusai, berziarahlah ke Negeri Sembilan, Malaysia, makam beliau di sana. Begitu. Nah, bandingkan mereka-mereka ini, para pahlawan, para ulama ini, adakah mereka berdamai dengan penjajah? Adakah mereka kerjasama? Mengatakan, wajar Utsman bin Yahya seperti itu ketika itu, karena tidak mungkin melakukan perang. Belanda punya senjata, sedangkan kita tidak punya apa-apa ketika itu. Kata siapa nggak punya apa-apa? Woi, Perang Padri itu bukan tahun 1900-an, bro. Itu 1800-an. Itu 1800-an, bukan 1900. Buka sejarah Perang Padri. Tuanku Tambusai itu bukan tokoh 1900-an. Bukan tokoh tahun 1900 dekat-dekat kemerdekaan, bukan. Lahirnya aja 1700-an. Perjuangannya tahun 1800-an. Jadi Anda jangan membodoh-bodohi. Jangan membela antek-antek Belanda, pengkhianat-pengkhianat dengan dalih ketika itu belum ada senjata. Itu. Tuanku Tambusai ditodong pistol, ditodong. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Bukan cuma pistol, laras panjang ketika itu, yang panjang itu ada. Terus pakai apa lagi? Pakai meriam. Noh, kalian datang ke Tambusai, ke Dalu-Dalu itu, meriam ada di sana. Ada. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.